Hai semuanya, kembali lagi bersama kaum rebahan. Sejak virus corona mewabah akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina hingga terus menyebar ke seluruh dunia, berbagai teori konspirasi seakan makin memperkeruh pandemi COVID-19 ini. Teori ini mengarah pada asal-usul virus corona baru yang kemudian dilabeli dengan nama SARS-CoV-2. Hingga saat ini lebih dari 2,4 juta orang terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Virus corona telah memunculkan beragam teori konspirasi yang seakan makin memperpanjang. Apakah kalian pernah mendengar jika virus corona telah diprediksi? Bahkan ada loh jika kasus-kasus virus corona dijadikan sebagai teori konspirasi bahwa virus corona merupakan senjata biologis asing. Semakin meluasnya wabah virus corona yang bermula dari kota Wuhan, Cina memunculkan rumor asal-usul yang dibuat di sebuah lab biologis. Serangkaian penelitian dilakukan oleh banyak peneliti dan ilmuwan yang pada akhirnya tidak menemukan satu pasien pun dengan menunjukkan bukti jika virus ini ditularkan secara alami yang muncul dari inang hewan. Kemungkinan kelelawar dan tidak direkayasa manusia. Sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature Medicine pada 17 Maret lalu menunjukkan bukti spesifik jika virus corona SARS-CoV-2 tidak direkayasa di lab China. Ada yang mengatakan jika teori konspirasi prediksi virus corona sejak 1900 tidak benar. Prediksi virus corona ini berdasarkan buku tahun 1981 yang berjudul The Ease of Darkness yang ditulis Dan Scons, yang ternyata tidak benar prediksinya. Netizen dengan akun Nick Hinton yang dipublikasi pada 20 Februari 2020. Kenapa kok tanggalnya cantik? Itu masih dipertanyakan. Belum lama ini mengunggah tweet mengenai teori konspirasi kemunculan virus corona. Menurut netizen ini, keberadaan virus corona ini telah ada sejak tahun 1981. Namun ternyata hasil penelusuran tidak benar. Virus dalam buku ini tidak seperti virus corona COVID-19 yang dikenal sekarang. Apakah WHO sudah jadi WHO sekarang? Menurut channel Bosman Mardigu yang sedang berdiskusi dengan temannya yang berasal dari Australia. Ya betul, World Health Organization telah menjadi China Health Organization. Steve Bannon adalah penasehat politik Trump, pro-nuklir, tidak setuju dengan climate change. Baginya climate change itu adalah rekayasa. Sebagai pendukung Bannon, dia anti WHO yang sekarang sedang main tangan dan main kaki dengan Partai Demokrat dan China. Dalam interview di acara terkenal Larry King Show, berdasarkan data intelijen, China memanipulasi data tentang COVID-19. Memanipulasi ini sejak hari pertama. Karena ketidakjujuran data inilah seluruh dunia terkecoh, yang menjadikan banyak negara tidak come up dengan kebijakan yang benar dalam menangani corona. China di bulan Januari dengan bos WHO dengan melakukan false information ke seluruhan dunia dengan mengatakan virus corona menyebar hanya dari animal to human, tidak bisa human ke human. Virus dikatakan hanya bisa menyebar dari binatang ke manusia, tidak bisa dari manusia ke manusia. Inilah yang menyebabkan banyak negara jadi tidak aware mematikannya dan kecepatannya penyebaran virus corona ini. Saat ini komunitas dunia marah dengan China dan mungkin akan melakukan tuntutan internasional serta sanksi bagi China. China bermain dengan siapa? Dengan bos WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, yang menutupi fakta sebenarnya akan fatalitas corona tahap awal ini. Dikatakan bahwa tidak terlalu mematikan corona itu. Fakta berikutnya, di bulan Januari sebelum lockdown, China membeli 250 juta APD di seluruh dunia sebagai tindakan balasan atas tindakan Amerika tersebut. Bos WHO bocorkan ke China sehingga China bisa pukul balik dengan mengunci peralatan medis yang di kemudian hari, yaitu sekarang China membuat uang besar sekaligus membalas 250 juta APD. Itu adalah separuh kebutuhan APD dunia saat ini, termasuk APD dari Indonesia dibeli China kala itu. Ternyata begitu dunia tersadar karena dikatakan tidak mematikan, ternyata mematikan. Sehingga dalam false information yang jadi acuan banyak negara yang melonggar pertahanan pandemiknya termasuk Indonesia,
Ternyata begitu kita menyadari laporan dari berbagai negara selain negara maju yang sistem kesehatannya baik, tingkat kematiannya 4%-an. Apalagi sistem kesehatannya yang tidak baik bisa 9%-an seperti Indonesia. Dunia panik termasuk Indonesia. Begitulah yang disampaikan dari channel Bosman Mardigu. Begitulah beberapa konspirasi COVID-19, dan konspirasi ini belum tentu terjadi dan ini hanyalah prediksi kawan-kawan.